Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairani, NPM 25120032. Pada video ini, saya akan menambahkan tabel KRS pada database yang sudah ada, lalu mengujinya di Postman. Saya membuat input KRS itu berdasarkan database yang sudah saya buat sebelumnya dan berhubungan dengan tabel yang ada di dalam database tersebut. Itu ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel ruangan. Langsung saja, langkah pertama itu kita tambahkan tabel di database yang akan kita gunakan, yaitu kita tambahkan tabel KRS. Kita menambahkan tabelnya itu melalui SQL saja agar prosesnya cepat dan mudah. Nah, untuk codingannya, cara membuat tabel KRS-nya itu kalian bisa lihat di video. Ini saya percepat videonya agar durasi videonya itu tidak terlalu lama. Nah, pada codingan ini kita akan membuat tabel relasi juga antara tabel-tabel yang akan kita gunakan. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dengan tabel ruangan. Jika sudah selesai membuat database, kita lanjut ke Visual Code-nya dan kita buat codingannya untuk menampilkan data. Selanjutnya, setelah membuat codingan menampilkan data, langkah selanjutnya buat codingan menambahkan data input KRS. Oke, kita lanjut lagi buat codingan untuk update data KRS.
codingan sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita uji dan tes melalui Postman. Nah, sebelum kita uji, jangan lupa jalankan dulu servernya di terminal. Caranya itu ketik aja pada keyboard Ctrl plus J. Nah, baru ketikkan node server.js, baru enter. Nah, jika sudah ada bacaan berhasil terhubung ke database, maka sudah bisa kita langsung uji. Baik, sekarang kita tampilkan dulu data-data yang ada di dalam database. Yang pertama itu kita tampilkan data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, ini data-data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya kita tampilkan data yang ada di tabel mata kuliah, yaitu nama tabelnya matkul. Nah, ini data-data yang ada di dalam tabel matkul. Lanjut, kita menampilkan dosen. Nah, ini data-data yang ada pada tabel dosen. Oke, lanjut kita menampilkan data ruangan. Dan ini data-data yang ada di dalam tabel ruangan. Jadi data-data ini yang akan kita gunakan pada penginputan KRS. Kita lanjut coba tampilkan yang ada di dalam KRS. Pilih yang get, masukkan URL-nya dan ganti KRS. Nah, datanya belum ada karena belum kita input. Jadi kita input dulu KRS-nya dengan kita pilih post. Baru kita pilih bagian body, baru kita pilih raw, dan jangan lupa pilih JSON. Masukkan kode JSON-nya. Itu ada mahasiswa ID. Nah, di ID berapa yang di tabel mahasiswa yang akan kita gunakan gitu. Nah, jika kita berhasil menginput, maka akan tampil pesan bahwasannya berhasil menginput KRS mahasiswa dengan ID data nomor 1. Sekarang kita tampilkan lagi data yang sudah kita input tadi. Nah, data berhasil ditampilkan dengan KRS ID nomor 1, NPM, nama mahasiswa, jurusan, nama mata kuliah, jumlah SKS, nama dosen, NIDN, dan nama ruangan. Selanjutnya kita ke update. Nah, di update kita pilih yang to, lalu kita masukkan URL-nya. Nah, di URL ini kita buat ada plusnya, kita buat ada ID-nya. ID di KRS itu yang akan kita update, di ID yang mana gitu. Baru kita ke body, ke raw, ke baru JSON. Nah, diketik di kode JSON-nya di JSON itu. Lalu kita ganti ID mana yang akan kita ubah.
pesan bahwasanya berhasil mengubah data KRS dengan ID 1. Kita tampilkan lagi KRS yang sudah kita update tadi, dan ini dia tampilan yang sudah kita update datanya. Yang terakhir kita akan uji yang untuk delete. Sini kita pilih yang delete, lalu kita tekan URL-nya sama dengan kayak tadi, ada ID-nya. Kita pilih ID dari KRS yang akan kita hapus, lalu kita send, dan akan muncul bahwasannya pesan berhasil membatalkan KRS dengan ID 1. Oke, setelah kita mencoba pengujian API di Postman untuk penginputan KRS, selanjutnya kita menguji untuk mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga ruangan. Kita akan menguji untuk yang mahasiswa dulu. Untuk menampilkan datanya, pilih yang get, terus buat URL-nya. Karena kita mau apa mahasiswa, berarti ini buat database-nya. Nama database-nya apa? Karena saya buat database itu NHS, jadi NHS langsung send. Nah, dan ini dia data yang ada di database mahasiswa. Oke, lanjut untuk menambahkan data. URL tetap sama, mau pilih ke body, pilih yang raw, baru pilih yang JSON. Nah, di JSON ini kita masukkan kode di sini. Yang pertama itu ada npm, kedua itu ada nama, yang ketiga itu jurusan, jika sudah, kita langsung pilih yang send, dan akan muncul pesan bahwasannya berhasil menambahkan data mahasiswa yang nomor ID datanya itu yang ke-12. Oke, lanjut kita ke put untuk mengupdate. Nah, di update ini kita mau update, kita tambahkan data yang ke ID datanya yang keberapa yang mau kita update. Misalkan saya pilih yang kedua. Tunggu deh. datanya sudah berhasil diupdate dari npm ini.
Selanjutnya kita mau menghapus. Kita hapus data yang ke 12 deh. Nah, yang ke 12 kita hapus. Ini kita nonkan aja. Langsung kita send. Berhasil menghapus data dari ID 12. Nah, jadi data dari ID 12 itu yang di database mahasiswa, yang di tabel mahasiswa sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian untuk matkul. Ini perintah untuk menampilkan data sama seperti tadi, kita pilih yang get, baru data tabelnya kita ganti matkul, tinggal send. Nah, ini data yang ada di dalam tabel mata kuliah. Oke, lanjut. Untuk menambahkan data sama juga pilih pos. Di sini masih tetap matkul, di sini juga pilih raw, di sini sudah JSON. Sekarang kita kita ketik perintahnya. Nama matkul. Sama jumlah SKS. Nah, kalau sudah kita send. Nah, sudah berhasil menambahkan data mata kuliah dengan ID data nomor 9. Oke, selanjutnya kita ubah. Kita keput, kita upgrade, kita update datanya. Dan ini kan data ke-9. Nah, di sini kita ubah data ke-9. Kita ganti nama mata kuliahnya. Misalkan kalkulus. Oke, sekarang kita send. Berhasil merubah data dari nama mata kuliah kalkulus ini. Nah, sekarang udah berhasil. Sekarang kita ke delete. Kita mau menghapus data yang ke-9 juga. Tinggal langsung kita send. Nah, berhasil menghapus data dari ID 9 dan data ID 9 itu sudah terhapus. Oke, kita lanjut lagi untuk dosen. Menampilkan data dosen, perintah yang sama, pilih yang get, dan di nama tabelnya itu ganti dengan dosen. Lalu langsung kita send. Oke, ini sudah berhasil menampilkan data dosen. Ini data dosennya. Selanjutnya kita ke pos untuk menambahkan data. Jadi di sini untuk menambahkan data dosen itu ada NIDN, terus ada nama, ada alamat, lalu ada email, selanjutnya ada WA. Nah, kalau sudah langsung kita send. Selanjutnya kita ke put, kita mengupdate data dosen.
ID-nya kita pilih yang ke-8, lalu kita ganti namanya. Dan kita ganti emailnya. Kita send dan berhasil merubah data dari NIDN ini. Selanjutnya kita ke delete. Kita menghapus data yang dengan ID yang ke-8 dan berhasil menghapus data dari ID 8. Sekarang kita lanjut ke ruangan, menampilkan data ruangan. Nah, tabelnya diganti menjadi ruangan. Kita tampilkan. Nah, ini data-data yang ada pada tabel ruangan. Oke, setelah menampilkan data, sekarang kita input data. Kita mau input data ruangan. Di situ ada pertama ada nama ruangan, lalu setelah itu ada kegunaan, lalu ada luas. Oke, setelah itu kita langsung pilih send aja. Nah, berhasil menambahkan data ruangan dan nomor ID dengan nomor ID data 22. Oke, selanjutnya kita upload untuk mengupdate datanya, data yang ke-22. Nah, di sini kita ganti kegunaannya, ruangan praktek komputer. Oke. Sekarang kita pilih send. Berhasil merubah data dari nama lab komputer ini. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita ke perintah delete-nya. Kita hapus data yang dengan ID nomor 22 ini, langsung kita send. Dan berhasil menghapus data dari ID 22. Nah, sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan waktunya, saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.